Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita baca doa dulu. Sikap berdoa, tangan di depan dada, siap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita tepuk aroyan dulu yuk. Tepuk aroyan. Cheese, cheese, double, double, boom, boom, coki, coki, yes, yes, aroyan gitu loh. Oke, bisa tambah satu lagi ya. Tepuk semangat. Hum, hum, ha, ha, cheese, cheese, door. Oke teman-teman, bismillah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang ungkapan. Nah, seperti yang sudah antum pelajari sebelumnya, kita juga sudah belajar tentang ungkapan teman-teman dalam percakapan yang dipraktekkan oleh Ustazah Nuria dan Ustazah Talia. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja ya ungkapan yang ada ketika itu? Ustazah bantu ya. Yang pertama, ungkapannya adalah buah hati, yang berarti anak. Yang kedua adalah buah tangan, yang berarti oleh-oleh. Yang ketiga, ungkapannya adalah congkak atau sombong. Kemudian yang keempat, ungkapannya adalah kepala batu atau keras kepala. Nah, 4 itu yang sudah antum pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Insya Allah hari ini kita akan ada ungkapan yang baru. Antum penasaran? Nanti ya, Ustazah mereview dulu pelajaran antum sebelumnya. Nah, setelah mempelajari tentang ungkapan, antum nanti juga akan ada mempelajari tentang penerapan Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau sebelumnya antum sudah belajar tentang bunyi sila dan simbol Pancasila. Kalau sekarang antum akan belajar penerapannya ya teman-teman. Oke, sebelumnya antum juga belajar tentang bilangan ratusan. Antum sudah mempelajari tempat bilangannya. Ada ratusan, puluhan, dan satuan, serta cara membacanya. Insya Allah hari ini antum juga akan belajar tentang mengurutkan bilangan dari yang terendah hingga yang terbesar atau yang tertinggi, dan dari yang terbesar atau yang tertinggi sampai yang terkecil atau yang terendah. Kemarin semua wali kelas 2 kompak untuk berkumpul teman-teman, menyanyikan sebuah lagu yang berisi tentang kata ungkapan. Antum penasaran seperti apa tampilannya? Nah, disimak ya teman-teman setelah yang satu ini. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Oke
Oke, antum sudah lihat kan bagaimana penampilan wali kelas 2? Masya Allah, ada ustazah juga di sana, ustazah jadi malu. Teman-teman, antum menyimak kan tadi lirik lagunya? Ustazah juga sudah tuliskan loh di atas sana. Nah, kira-kira ungkapan apa saja ya yang ada di dalam lirik lagunya? Betul. Ungkapan yang pertama adalah congkak. Congkak yang berarti sombong, teman-teman. Nah, sebagai seorang muslim kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh bersifat congkak ya. Kita harus tetap rendah hati. Oke, yang kedua, ungkapan yang terdapat dalam lirik lagu tadi adalah oh iya, antum sudah tahu kan apa itu arti ungkapan? Ungkapan adalah suku kata atau kata-kata yang tidak bisa dimengerti dengan bahasa yang sebenarnya. Maksudnya, jika kata ungkapannya adalah kepala batu, itu bukan artinya kepalanya terbuat dari batu ya teman-teman, tapi itu artinya keras kepala. Nah, kalau misalnya ada ungkapan lain seperti congkak, itu bukan sebuah permainan ya teman-teman. Congkak itu berarti sombong. Jadi kata ungkapan adalah kata yang tidak berarti seperti kata yang kedengarannya, tetapi memiliki makna yang lain. Oke, setelah congkak, apalagi ya kata ungkapan lain yang terdapat dalam lirik lagu tadi? Apa? Betul, handai dan taulan. Ayo, siapa yang tahu apa sih arti handai dan taulan? Betul teman-teman. Handai dan taulan itu artinya adalah kawan-kawan. Jadi, dalam lagu yang tadi sudah dinyanyikan oleh wali kelas 2 terdapat dua ungkapan. Yang pertama adalah congkak, yang berarti sombong, dan yang kedua adalah handai dan taulan, yang berarti kawan-kawan. Sekarang ustazah akan tambahkan kepada antum 3 ungkapan lagi. Apa aja ayo? Nah, kalau misalnya sebelum ini antum sudah ada membaca modul, antum pasti tahu apa arti dari kata ungkapan yang akan ustazah sebutkan. Kata ungkapan yang pertama, kata ungkapannya adalah si jago merah. Apa ya artinya? Ini bukan yang berwarna merah dan dia jago ya teman-teman. Si jago merah itu artinya adalah api, atau biasanya sering diartikan dengan api kebakaran. Nah, kalau misalnya antum mendengar berita sebuah bangunan itu telah hancur karena dilalap oleh si jago merah, itu bukan berarti ada sesuatu si jago merah yang jago kemudian melalap bangunan. Artinya adalah bangunan itu telah hancur karena dibakar oleh api. Seperti itu. Oke, sekarang ustazah akan sampaikan ungkapan tambahan yang kedua. Jeng 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 jeng. Kata ungkapannya adalah banting tulang. Apa sih banting tulang? Apakah artinya tulang ya dibanting-banting? Bukan. Arti banting tulang adalah bekerja keras. Kalau misalnya antum mendengar kalimat ayah Budi membanting tulang demi menyekolahkan si Budi, ayah Budi sampai bekerja siang dan malam agar Budi dapat bersekolah. Nah, itu artinya ayah Budi telah bekerja keras untuk bisa menyekolahkan Budi. Sama seperti ayah bunda antum yang juga sudah bekerja keras siang dan malam mencari uang untuk menyekolahkan antum. Nah, teman-teman tidak mau kan membuat ayah bundanya sedih karena antum belajarnya malas-malasan. Kalau ayah bunda kita sudah capek mencari uang, kita juga harus semangat belajar ya teman-teman. Meskipun daring, insya Allah ustazah akan bantu antum untuk belajar. Semangat ya. Oke, sekarang kata ungkapan yang terakhir, yang ketiga. Apa ya? Kalau antum baca mau pasti antum tahu.
Tadi pertama udah tentang si jago merah, yang kedua udah tentang banting tulang, yang ketiga adalah tentang apa ya? Betul, tentang besar kepala. Nah, besar kepala itu artinya teman-teman sama seperti congkak. Artinya adalah sombong, teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita sebagai seorang anak muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita tidak boleh bersifat besar kepala atau bersifat sombong. Karena sejatinya semua yang kita dapatkan, rezeki yang kita peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sombong atau besar kepala. Sip teman-teman? Oke, tas dulu. Tas. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita menjalani menjalani hari-hari ini sebagai seorang anak muslim yang baik, seperti di lagu tadi, yang tidak berbohong, kemudian tidak sombong, rajin belajar dan mengikuti semua ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Ustazah tidak mau masuk neraka karena di dalam neraka itu banyak sekali siksaannya. Ada yang dicambuk, ada yang dipukul. Astagfirullah, nauzubillahi min zalik. Semoga kita tidak pernah masuk neraka ya teman-teman. Semoga kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Seperti nama kelas kita, kelas 2 Adnan B. Itu artinya nama surga loh teman-teman. Surga yang dipenuhi dengan berlian dan intan permata. Semangat ya. Oke. Nah, kalau misalnya begitu, berarti kita harus menerapkan sila Pancasila yang pertama, teman-teman. Sila Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti semua syariat atau ajaran yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dan menjauhi segala larangannya agar kita terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala. Teman-teman, contoh sikap penerapan dari Pancasila-sila yang pertama adalah dengan membaca wafal loh. Jadi setiap hari antum sholat duha, antum menambah hafalan, kemudian antum juga membaca wafah, itu sebenarnya adalah contoh penerapan sila Pancasila yang pertama. Artinya antum sudah berusaha menjadi hamba Allah yang kemudian semoga Allah mudahkan untuk memasuki surganya. Amin. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi penerapan sila Pancasila yang kedua. Sila Pancasila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya teman-teman, kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya beribadah saja, tapi kita juga harus saling tolong menolong. Nah, tolong menolong sederhana yang bisa antum kerjakan di rumah itu misalnya adalah membantu bunda mencuci piring. Siapa ya yang di rumah selalu rajin membantu bundanya mencuci piring? Kalau tidak mencuci piring, apa ya yang lain? Membantu bunda membersihkan kamar, atau membantu bunda menyapu rumah, atau membantu bunda menyiram tanaman. Ayah deh ayah. Atau membantu ayah membersihkan kebun, atau membantu ayah menyuci sepeda. Nah, teman-teman, semua kegiatan saling tolong menolong itu adalah contoh penerapan dari sila Pancasila yang kedua. Sekarang sila Pancasila yang ketiga. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Artinya kita sebagai umat manusia, sebagai rakyat Indonesia, sebagai muslim dan muslimah harus bersatu padu,
bersatu untuk hidup dengan rukun, tidak boleh bertengkar, kompak, dan bekerja sama. Contoh dari penerapan sila yang ketiga ini adalah dengan bergotong royong. Dengan kita bersatu, pekerjaan yang berat bisa menjadi mudah. Contohnya, kalau antum gotong royong di rumah dengan ayah bunda dan keluarga yang lain, pasti rumah yang pekerjaannya sangat banyak ketika dikerjakan bersama-sama jadi lebih mudah ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan sila yang ketiga. Sekarang kita masuk sila yang keempat. Nah, bunyi sila Pancasila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya teman-teman, kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai anggota keluarga atau bagian dari kehidupan sosial ini harus bermusyawarah untuk menentukan sesuatu. Jadi, kita tidak boleh semena-mena menurutkan pendapat kita saja. Misalkan ustazah mau kelas 2 pergi ke Padang Panjang. Ustazah katakan kita semuanya harus pergi ke Padang Panjang. Padahal mungkin bisa jadi ada teman-teman kelas 2 yang lain di kelas yang lain mungkin ingin pergi ke tempat yang lain. Jadi misalkan mereka ingin perginya ke pesisir atau mereka ingin pergi ke Pariaman. Nah, untuk memutuskan kita akan pergi kemana, makanya kita harus melakukan musyawarah. Nah, sama seperti antum di rumah teman-teman. Misalkan antum bersama ayah bunda ingin pergi jalan-jalan weekend keluar rumah. Nah, banyak yang mengusulkan. Misalkan bunda ingin pergi jalan-jalan ke mall, ayah ingin pergi jalan-jalan ke gor, antum ingin jalan-jalan ke pantai. Nah, ayo mau kemana jalan-jalannya? Nah, untuk memutuskan ingin jalan-jalan kemana, maka harus dilakukan musyawarah. Musyawarah itu kita berkumpul menyampaikan keinginan kita untuk dilakukan dengan bersama-sama. Kemudian kita menyepakati satu tujuan untuk dilakukan bersama-sama. Nah, itu ya teman-teman penerapan dari sila Pancasila yang keempat. Contoh yang lainnya apa, Zah? Nah, bisa jadi ketika antum ingin menentukan ketua kelas. Di kelas kita, kelas 2 Adnan B, ada 28 anak teman-teman. Kelas kita adalah kelas yang terbanyak daripada kelas yang lain. Nah, kalau misalnya kita menentukan ketua kelas, kita bisa menentukannya dengan cara musyawarah. Nah, caranya kita akan menyampaikan kepada teman-teman siapa ya yang mau dan sanggup untuk menjadi ketua kelas, menjamin ketertiban di kelas, kemudian mengingatkan teman-teman untuk tidak meribut selama pelajaran. Nah, dengan seperti itu kita bisa menentukan siapa ketua kelas di kelas 2B. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke penerapan sila Pancasila yang kelima. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya teman-teman, kita sebagai warga Indonesia dan sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh milih-pilih teman, karena sejatinya semua teman itu sama. Di mata Allah, yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Jadi, kita tidak boleh hanya berteman dengan orang yang pintar saja, atau berteman hanya dengan orang yang kaya saja, atau berteman dengan orang yang hanya yang menyenangkan saja. Kita harus berteman dengan semua orang agar diri kita menjadi bermanfaat bagi sesama. Seperti itu. Kemudian, contoh penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan cara berbagi teman-teman. Berbaginya berbagi apa sih Zah? Misalkan antum memiliki bekal. Kalau di pembelajaran biasa ya teman-teman, kalau misalnya kita sekolah seperti antum kelas 1 dulu, antum membawa bekal, ternyata ada temannya yang
bundanya tidak sempat memasak untuk bikin sarapan pagi-pagi. Nah, kemudian antum bersama teman-teman yang lain memutuskan untuk berbagi bekalnya kepada teman yang tidak bawa bekal tadi. Nah, teman yang tidak bawa bekal pasti merasa senang karena antum sudah mau berbagi bekal. Nah, seperti itu adalah salah satu juga contoh dari penerapan sila Pancasila yang kelima. Oke, itu tentang penerapan sila Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Sekarang teman-teman, Ustazah akan mengajarkan antum tentang mengurutkan bilangan. Teman-teman, dari tadi kita sudah membahas sila Pancasila loh. Dari sila yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, 4 dan 5. Ustazah hanya akan mengambil 3 angka saja, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3. Seperti yang di atas. Oke, dari angka 1, angka 2, dan angka 3, kalau misalnya kita acak, akan menghasilkan 6 bilangan ratusan. Yang pertama ada 123. Yang kedua ada 132. Yang ketiga ada 213. Yang keempat ada 231. Yang kelima ada 312. Yang keenam ada 321. Oke, teman-teman, dari 6 bilangan ratusan ini, yang mana ya bilangan ratusan yang paling besar? Ayo, yang mana? Betul, bilangan ratusan yang paling besar adalah 321. Sekarang kita lihat yuk, mana ya bilangan ratusan yang paling banyak berikutnya setelah 321? Betul, 312. Sekarang kita lihat lagi ya, yang mana ya yang lebih besar setelah 312? Betul, 231. Wah, antum pintar ya, Masya Allah. Kita lanjut ya. Nah, bilangan ratusan berikutnya yang paling banyak adalah 213. Masya Allah, ternyata antum pintar ya. Kita lanjut ya teman-teman. Setelah 213, bilangan ratusan yang terbesar berikutnya adalah 132. Betul. Terakhir nih yang paling kecil. Ya, betul teman-teman. Angka yang paling kecil atau bilangan ratusan yang paling kecil dari deret barisan bilangan ratusan yang tadi adalah 123. Wah, antum ternyata pintar ya. Oke, kok antum bisa tahu ya kalau misalnya angka 321 itu yang paling besar dan yang 123 itu paling kecil? Pasti antum sudah mengerti tentang letak bilangan ya, nilai atau nilai tempat bilangan. Betul teman-teman. Angka 3 memiliki nilai tempat terbesar karena ratusannya yang paling besar dibandingkan dengan bilangan yang lain. 300 lebih besar daripada 100. Kemudian begitu juga dengan angka di tempat puluhan dan satuan. Oke teman-teman, Ustazah punya latihan nih. Silahkan antum tebak ya, yang mana yang lebih besar di antara dua bilangan ratusan yang Ustazah sebutkan. Oke, bilangan ratusan yang pertama adalah 123 dan 132. Yang mana ya yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 132. Wah, pintar antum ya, Masya Allah. Oke, dan yang kedua, mana ya yang lebih kecil? Angka 321
atau bilangan 312? Ya, yang paling kecil itu adalah bilangan 312. Oke teman-teman, sepertinya antum sudah bisa ya mengurutkan bilangan yang terbesar sampai yang terkecil dan menentukan mana bilangan yang lebih besar dan lebih kecil. Sekarang kita belajar ya teman-teman bagaimana cara menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara pendek. Oke, kita mulai ya teman-teman. Soal latihan matematika yang pertama. Silakan perhatikan di atas. Soal yang pertama, 123 ditambah 100 sama dengan titik-titik. 123 memiliki tempat bilangan 1 bernilai ratusan, 2-nya bernilai puluhan, dan 3 bernilai satuan. 1 ratusan dibaca 100, 2 puluhan dibaca 20, dan 3 satuan dibaca 3. Ditambah dengan 100. Nilainya adalah 1 ratusan, 0 puluhan, 0 satuan. Nah, cara menjumlahkan dengan cara pendek, antum tinggal menulis bilangan ratusan yang pertama, kemudian tulis bilangan yang keduanya tepat di bawahnya ya teman-teman. Nah, kita tulis, kemudian jangan lupa diberi garis lurus. Nah, di ujungnya kita tambahkan dengan tanda tambah. Oke, kita mulai menjumlahkan ya teman-teman. 123 ditambah 100. Berapa ya? Kita mulai ya. Untuk menjumlahkan, kita tidak memulai dari depan teman-teman, tapi kita mulainya dari yang paling belakang. Kalau yang paling depan itu ratusan, yang di tengahnya adalah puluhan, dan yang paling belakang itu satuan, berarti kita mulai dari yang paling belakang teman-teman. Kita mulai menjumlahkan dari satuan. Angka satuan atau angka yang menempati nilai satuan adalah angka 3 dan angka 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kemudian kita lanjut ya dengan angka puluhan yang ada di depan angka 3 tadi. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Oke, yang paling depan lagi teman-teman. Karena satuannya udah, puluhannya udah, sekarang tinggal bilangan yang ratusan. Nah, di tempat ratusan ada angka 1 dan angka 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 223. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan hasil penjumlahan dari 123 ditambah dengan 100, nilainya adalah 223. Kalau kita lihat 223 ini, angka 2 yang paling depan memiliki nilai tempat ratusan, angka 2 yang di tengahnya memiliki nilai tempat puluhan, dan angka 3 yang paling belakang memiliki nilai satuan. Masya Allah, ternyata antum semua pintar ya mengerjakan soal matematikanya. Oke teman-teman, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah antum akan bisa berikan latihan untuk mengerjakan modul dari halaman 31 sampai halaman 34. Selamat mengerjakan latihan. Ustazah percaya antum pasti bisa mengerjakan latihannya. Ayah bunda juga boleh loh membantu dan membimbing antum untuk belajar. Ustazah juga ingatkan nih, antum jangan lupa ya untuk mengisi daily amal yang ada di modul keislaman dan kesiswaan. Jangan lupa tuliskan di sana juga setelah antum sholat duha dan setelah menambah hafalan tahfiznya. Semangat ya teman-teman.
Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.